akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti kemudian ayat-ayatnya akan kita sampaikan dalam pembahasan berikutnya. Nah, itulah akhirnya yang kemudian melatar belakangi saya mencoba untuk memfokuskan kajian untuk mengkaji bagaimana kemudian ayat-ayat akidah yang ada di dalam ornamen kaligrafi di Masjid Baitun Nur ternyata digunakan sebagai media untuk menguatkan keaswajaan para santri. Nah, berikutnya lokasi penelitian ini ada di Masjid Baitun Nur, Pondok Pesantren Nurul Islam, kemudian jenis penelitian kualitatif, lalu pengumpulan data ya seperti biasa dalam penelitian lapangan, kita melakukan observasi, kemudian wawancara dengan diantaranya dengan kiai, kemudian dengan asatid dan sebagian juga dengan santri. Nah, secara umum Living Quran saya kira mungkin tidak perlu dijelaskan biar tidak terlalu panjang. Berikutnya adalah tentang slide berikutnya, Bu Anggi. Nah, itu ada sedikit teori resepsi dalam Living Quran yang biasa dijadikan sebagai kajian teori. Misalnya dalam kajian Living Quran yang pertama ada resepsi eksegesis. Artinya resepsi bagaimana masyarakat muslim dalam hal ini menerima Al-Quran lalu kemudian ditafsirkan. Eksegesis ini artinya akan tafsir. Kemudian setelah itu ada resepsi estetis. Nah, ini yang menjadi fokus dalam pembahasan kita hari ini. Bagaimana Al-Quran itu diposisikan sebagai kitab suci yang kemudian memiliki nilai yang diwujudkan dalam bentuk keindahan, ya seperti yang dilakukan, dibaca dengan tartil, dibaca dengan lagu ini, dengan nada ini, dengan langgam ini, dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai ukiran kaligrafi, ditaruh di dinding, di tembok, dan di kanvas, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada resepsi fungsional atau kultural. Nah, kalau yang seperti ini, misalnya ayat Al-Quran itu dibaca ketika acara 7 bulanan, ayat Quran itu dibaca sebagai media untuk penyembuhan penyakit tertentu, atau dibaca untuk biasanya ruqyah misalnya ya, yang mengusir jin dan sebagainya. Nah, tapi fokus kita itu ada pada yang nomor 2 yaitu resepsi estetis. Oke, secara singkat berikutnya ini ada tampilan yang kami munculkan gambar Masjid Baitun Nur yang ada di Pondok Pesantren Nurul Islam, di mana masjid ini termasuk baru ya, relatif baru karena baru berdiri tahun 2015. Sebelumnya santri Nuris itu kalau sholat Jumat ya termasuk sholat jamaah itu di masjid di luar di seberang jalan dekat dalamnya kiai. Tapi 2015, nah ini Pondok Nuris ini kemudian membangun masjid yang lokasinya ada di tengah-tengah Asrama Putra. Nah, di mana masjid ini memiliki daya tampung sekitar 1.000 santri dan hampir 80% dana pembangunan masjid ini disumbang oleh seorang kiai dari Singapura namanya Kiai Nur Tijani, sekitar 2,5 M ya. Total biaya pembangunan sekitar 3,5 M, tapi 2,5 M atau 80% itu berasal dari donasi Kiai Muhammad Kiai Nur Tijani. Karena itulah akhirnya kemudian masjid ini diberi nama Masjid Baitun Nur. Ya, nurnya itu diambil dari nama Kiai Nur Tijani. Nah, kemudian di dinding masjid itu di dalam ada banyak ornamen kaligrafi dikelilingi di tembok bagian atas itu. Ya sama seperti kayak di masjid-masjid yang lain itu ada banyak kaligrafi Al-Quran, termasuk di tembok depannya juga, di halaman depan, di dinding depan ketika masuk pintu itu langsung kelihatan. Nah, begitu pula di kanan, kiri, lalu di belakangnya itu ada kaligrafi yang kaligrafi tersebut diukir atau dibuat oleh Ustadz Mufid. Ustadz Mufid ini termasuk salah satu santri senior ya, termasuk salah satu santri angkatan pertama yang kebetulan saat ini menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember dari fraksi PKB. Nah, Ustadz Mufid ini yang kemudian waktu itu beliau diperintahkan oleh Kiai untuk menulis atau mengukir kaligrafi ayat Al-Quran yang ayat-ayatnya semuanya itu ditentukan oleh Kiai misalnya ya. Nah, diantaranya misalnya di slide berikutnya ada ornamen kaligrafi yang isinya ayat yang memiliki nilai kandungan akhlak atau ayat-ayat yang berkaitan dengan moral atau ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Ini ayat-ayat yang favorit kalau bagi teman-teman di Fakultas Tarbiyah biasanya, atau ayat yang berkaitan dengan bagaimana seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya misalnya. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah dan seterusnya, wala taqul lahuma uffin dan sebagainya. Ini ayat yang ditaruh ternyata itu. Ini kan jarang kita temukan di masjid-masjid yang lain. Saya sampai detik ini ya masih belum pernah menemukan kemudian ada ayat yang diukir di masjid. Kemudian isi ayatnya itu tentang berbakti kepada orang tua. Ini di Nuris ada karena ya tujuannya motivasinya adalah
Ya tentu diantaranya adalah agar untuk mengingatkan santri ya, bagaimana santri itu ya nanti harus bersikap sopan, harus berbakti, tidak boleh menyakiti. Ya, bahkan sampai ayat juga ada potongan ayat yang merupakan doa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira dan seterusnya. Nah, tapi ini yang bukan menjadi bahasan utama dari makalah ini misalnya. Nah, berikutnya ini ayat yang kemudian menjadi fokus kita, yaitu ayat dari surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang secara umum makna ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Nah, ayat ini biasanya dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai argumentasi oleh mayoritas ulama, terutama ketika kita berbicara dalam konteks teologi Asy'ari Maturidi. Nah, ayat ini dijadikan sebagai basis bahwa ideologi bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok literalis tekstualis yang menyikapi ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual, misalnya ada ayat yang berbunyi yadullah fawqa aydihim, bahwa tangan Allah di atas tangan makhluk, sehingga akhirnya diasumsikan bahwa Allah itu punya tangan, ataupun misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa, Allah itu bertempat bersemayam di atas arsy, maka kalangan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau para pengikut Asy'ariyah Maturidiyah yang dalam hal ini disebut sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka akan memahami tidak seperti itu. Nggak bisa diartikan seperti itu. Kenapa? Ya karena ada ayat yang tegas yang menjelaskan bahwa Allah itu nggak mungkin sama dengan makhluk. Apa itu ayatnya? Yaitu surat Asy-Syura ayat 11 itu yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan kata Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan kalau seandainya ada ayat yang mutasyabihat yang berkaitan dengan zat Allah, yang kalau seandainya kemudian diartikan secara tekstual, literal, kok seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka wajib hukumnya dikembalikan ayat mutasyabihat tersebut maknanya kepada ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat artinya ayat yang jelas, yang tegas. Mutasyabihat itu kan yang nggak jelas, yang samar, ya seperti ayat tentang tangan, tentang mata, dan sebagainya yang disebutkan pada Allah. Maka kata Imam Az-Zarkashi, ya kembalikan kepada ayat yang muhkamat. Apa itu laisa kamitslihi syai' ini? Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, sehingga akhirnya kemudian apa saja yang terlintas di dalam benak kita bahwa Allah itu misalnya ada di langit, Allah itu punya tangan, punya kaki, Allah itu seperti ini, seperti itu, maka itu bisa dihilangkan apa yang terlintas di dalam benak kita itu ya dengan menghayati makna yang dikandung oleh surat Asy-Syura ayat 11 ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menguatkan ideologi bahwa Allah itu benar-benar berbeda dengan makhluk. Nah, ternyata ayat ini dicantumkan, nah itu ya. Dan saya sekali lagi sama seperti ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, kita nggak menemukan mungkin ya di masjid-masjid yang lain, nggak banyak lah maksudnya. Atau barangkali mungkin jarang sekali ya. Nah, ini yang kemudian mencantumkan ayat ini ya sebagai salah satu ornamen kaligrafi. Ayat yang lain misalnya nih wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mungkin kalau ini umum masih ya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun misalnya. Tapi ini kan juga memiliki nilai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Atau juga ada ayat yang lain yang tidak saya cantumkan ya karena keterbatasan ya PPT, makalah, waktu dan sebagainya. Itu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Muhajirin dan Ansor. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, di mana ayat itu yang menjelaskan berisi ideologi yang mengajarkan kita untuk cinta kepada sahabat. Nah, ini kan untuk membentengi para santri, dalam konteks ini ya santri nuris, agar tidak sampai kemudian terpengaruh faham-faham dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan sahabat, mencaci maki sahabat dan sebagainya. Akhirnya kemudian untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Azwaja itu, maka kaligrafi yang dipilih itu adalah ayat-ayat ya seperti yang kita sebutkan tadi misalnya. Nah, yang terakhir sebagai penutup, misalnya kita mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pengasuh pesantren Nuris Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Nah, beliau menyatakan bahwa ketika kami mengkonfirmasi kenapa Kiai kok ayat itu yang dipilih misalnya, kenapa bukan ayat-ayat yang lain? Beliau menjawab bahwa ayat itu ya saya memang pilih dan saya suruh tulis kepada Ustaz Taufik untuk dijadikan ornamen kaligrafi agar santri itu bisa selalu ingat. Gitu ya. Jadi seandainya mereka nanti ketemu dengan paham-paham yang berbeda dengan yang diajarkan oleh kami di sini di pesantren terkait dengan teologi, terkait dengan akidah, maka mereka bisa langsung ingat pada ayat yang setiap hari mereka jumpai ketika masuk masjid. Nah, begitu pula dengan misalnya pernyataan informasi yang disampaikan oleh beberapa asatid misalnya,
yang mereka mengatakan bahwa sebenarnya tujuan utama kenapa kok ayat-ayat itu dipilih, ya tujuannya adalah agar bagaimana pesan yang dikandung di dalam ayat tersebut, apa yang ada di balik ayat tersebut itu bisa terinternalisasi di dalam diri santri. Nah, sehingga ketika setiap hari santri itu kemudian melihat lafaz kaligrafi itu laisa kamitslihi syai' wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ya harapannya agar mereka ya di samping hafal ayat itu sudah paham kandungan makna ayat itu karena sudah dijelaskan di dalam kajian-kajian aswaja atau pembelajaran-pembelajaran aswaja baik di sekolah ataupun di lembaga formal ataupun di lembaga diniyah di pesantren. Nah, tapi ayat-ayat itu benar-benar mereka sudah sudah menyatu, ya sama seperti misalnya ketika kita bicara konteks kebersihan. Santri ketika ditanya misalnya kenapa kok kamu harus hidup bersih, kenapa harus menjaga kebersihan, pasti mereka langsung menjawab karena an-nadhafatu minal iman, yang oleh mereka kadang disebut sebagai ini hadis meskipun sebenarnya bukan hadis, tapi kan sudah benar-benar hafal mereka, sudah benar-benar menyatu. Ya, jargon an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, sama halnya dengan konteks penggunaan atau pemanfaatan kaligrafi, ornamen kaligrafi Al-Qur'an, khususnya surat Asy-Syura ayat 11 ini yang dijadikan sebagai media, sebagai sarana untuk menguatkan wawasan atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Masjid Baitur Nur di Pondok Pesantren Nurul Islam. Saya kira ini sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya mungkin belum saya tutup karena nanti masih mungkin ada sesi tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Anggi. Oke, terima kasih Bapak Abdullah Dardum atas presentasinya. Selanjutnya adalah materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanafi M.Hum dengan judul makalah Upaya Penyelamatan Daluang Jember dari Ancaman Kepunahan. Kepada Bapak Ahmad Hanafi M.Hum dipersilahkan. Masuk sudah. Ilahi anta maksudi ridho ka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk seluruhnya. Yang saya hormati pemateri pertama Pak Dardum, kemudian Ibu pembawa acara, kemudian rekan-rekan dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin paparkan hasil penelitian selama kurang lebih 3 tahun terakhir ya di kampus tercinta. Saya ingin coba tulis begitu apa saja yang sudah saya temukan terkait di lapangan, di kantor, hal-hal sederhana ya. Baik, penelitian saya fokus terhadap kajian-kajian filologi. Fokus saya adalah terkait dengan kajian kodikologinya ya. Jadi metode dan teorinya yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah filologi. Lebih jauh mendalam adalah kodikologinya. Artinya aspek fisik naskah saja yang yang saya teliti. Baik, dari 140 manuskrip yang sudah ditemukan di sekitaran Jember ya, termasuk pinggiran Jember, itu 70%-nya adalah beluang. Beluang ini adalah bahan tulis ya, bahan tulis naskah kuno, salah satunya yang ada di Kabupaten Jember. Dalam melakukan penelitian ini, fokusnya adalah preservasi konservasi. Preservasi konservasi ini adalah upaya untuk melindungi manuskrip baik fisiknya maupun isinya begitu ya, maupun isi dari manuskrip itu sendiri. Di dalam penelitian ini untuk preservasi dan konservasinya yang diperlukan adalah mengkaji isi ya. Mengkaji isi ini mungkin yang tadi termasuk di dalamnya yang dipaparkan oleh pemateri pertama begitu ya, bagaimana mengkaji dari isi-isi manuskrip. Isi-isi manuskrip itu diantaranya ya Al-Qur'an juga ada, kemudian ada tauhid, ada tasawuf, ada fikih, kemudian ada pengobatan tradisional, macam-macam.
Nah, ini adalah terkait kajian isi. Nah, itu tidak di dalam fokus penelitian saya kali ini. Yang fokus saya adalah terhadap fisiknya. Jadi meninggalkan isinya, tapi fokus terhadap fisik-fisik naskah yang ada di Kabupaten Jember. Penelitian ini bermula dengan penelusuran. Penelusuran ini kita pakai pendekatan sosial, ya, ilmu sosial. Kita melihat gejala yang timbul di masyarakat. Gitu ya. Kebetulan di Kabupaten Jember ini kebudayaannya hidup, ya. Salah satu yang saat ini masih mencolok, yang berdekatan sekali dengan manuskrip adalah rokat. Gitu. Nah, rokat di Kabupaten Jember ini hidup, ya, sampai saat ini masih hidup walaupun kembang kempis gitu ya, tidak banyak lagi peminatnya, tapi tetap berjalan dengan sistem dengan sistem arisan begitu di antara para perokat itu sendiri. Jadi mereka tetap rutin walaupun tidak ada undangan, tidak ada yang yang undang begitu, mereka tetap melaksanakan ritual rokat itu dengan bergantian dari rumah ke rumah di antara peserta rokat itu sendiri. Kemudian yang lain yang kita lihat dari aspek sosialnya adalah banyak sekali di Kabupaten Jember ini pesantren-pesantren tua, ya. Pesantren tua, kemudian ada juga sekolah-sekolah tua, kemudian ada juga banyak peninggalan perkebunan. Nah, tentu di lembaga-lembaga ini tentu tersimpan manuskrip. Semisal di perkebunan adalah data-data perkebunan di era sebelum kemerdekaan begitu. Kemudian ada juga di pesantren itu adalah bagaimana seorang ulama begitu ya, pimpinan pesantren itu memberikan kitab untuk santrinya begitu, untuk disalin dan diserahkan kepada santri yang untuk generasi berikutnya. Tradisi penurunan isi kitab itu sampai saat ini di pesantren-pesantren di Jember ini masih gitu ya, masih berjalan. Kemudian yang ada di masyarakat sendiri adalah warisan, ya. Di beberapa masyarakat Jember itu yang kakek buyutnya begitu ya, yang kakek buyutnya itu dahulunya adalah orang yang memang pernah memiliki naskah, biasanya itu juga menyimpan manuskrip. Nah, berangkat dari gejala awal ini, akhirnya kita coba untuk penelusuran langsung ke lapangan, gitu ya, langsung turun ke lapangan bersama dengan teman-teman yang lain. Kondisi naskah di Jember, naskah kuno Jember itu terbagi dua, ya. Yang pertama itu terawat dengan baik, yang kedua termasuk dalam kategori memprihatinkan, ya, terbengkalai begitu. Naskah-naskah yang terawat dengan baik ini adalah naskah-naskah pustaka pesantren, ya. Naskah-naskah koleksi pesantren itu rata-rata masih dalam kondisi yang cukup baik, cukup terawat. Kenapa? Karena masih hidup gitu ya. Naskah itu masih digunakan untuk mengaji, juga masih digunakan secara khusus oleh pimpinan-pimpinan pesantren yang ada di Kabupaten Jember. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan naskah itu tetap terawat. Sedangkan yang terbengkalai dan tidak terawat ini adalah naskah-naskah koleksi masyarakat umum, ya, yang tidak di dalam lembaga, tidak seperti tadi yang di awal tuh ada di PowerPoint saya, ini yang di museum, ya, tidak seperti di museum, di perpustakaan, di arsip daerah, di pesantren dan sekolah begitu. Jadi di masyarakat inilah banyak yang manuskripnya itu terbengkalai, tidak terawat dengan baik. Pak Dardum sudah tadi ya? Halo, bisa saya lanjutkan? Apakah terkoneksi dengan baik, Ibu? Baik, baik. Oke. Dari melihat kerusakan yang terjadi di lapangan, begitu ya. Kerusakan manuskrip ini yang terancam punah ini, pertama itu ada 3, ya. Yang pertama itu adalah karena biota, yang kedua karena faktor manusia itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah faktor alam. Ini contoh manuskrip faktor biota seperti kecoa, rayap, dan kutu-kutu. Manuskrip itu habis, ya, karena ini sifatnya dimakan, ya. Kalau rayap itu kan liurnya rayap itu yang merusak. Menurut saya ini saya tidak bisa masuk ke dalam karena ini kenapa kok rayap, kecoa, dan kutu-kutunya, apa memang dia makannya
bahan naskah begitu ya. Ini perlu kajian bersama dengan kawan-kawan biologi mungkin ya, kawan-kawan dari tadris biologi tarbiyah mungkin bisa membantu nanti ke depan untuk meneliti ini lebih lanjut begitu. Tapi secara kasat mata sebagai penelitian awal ini bisa diidentifikasi sebagai rusak karena biota ya, karena dimakan ya, mungkin lebih mudahnya dimakan oleh kutu buku ya, kutu buku. Kemudian ini adalah naskah yang dirusak oleh manusia itu sendiri begitu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui dan kawan-kawan sekalian, di Bali untuk satu ritual tertentu seperti ketika mengaben itu perlu naskah ini untuk menulis salah satu mantra ya, mantra untuk menghantar kematian itu, menghantar prosesi ngaben lah. Ada di dalam satu prosesi ngaben itu perlu naskah ini, naskah berbahan deluang untuk ditulisi dengan mantra begitu ya. Nah itu juga dibakar bersama adi ngaben bersama dengan jenazah begitu. Nah pada 90-an sampai 2000 perburuan bahan kertas deluang ini marak terjadi. Di Bali itu menurut informasi itu sekitar 5 sampai 10 juta untuk satu lembar kertas begitu. Jadi banyak sekali ditemukan naskah-naskah di Jember ini sengaja digunting gitu. Untuk kepentingannya bermacam-macam. Bisa. Connect. Masih connect. Ya. Sampai saat ini hal itu masih ya, perburuan manuskrip ini untuk diambil bagian-bagian naskah yang kosong itu masih berlanjut. Kemudian yang kedua adalah pewaris-pewaris manuskrip ini tidak paham manuskrip ini digunakan untuk apa, untuk masyarakat umum. Akhirnya bagian manuskrip ini dipotong, kemudian ditulisi mantra, kemudian ditaruh di dompet dijadikan jimat. Nah, hal-hal seperti inilah yang merusak manuskrip-manuskrip yang ada di Kabupaten Jember begitu ya, yang ditemukan. Nah, ini kesalahan fungsi sosial dari manuskrip itu sendiri. Seharusnya manuskrip itu sebagai media pembelajaran, semisal untuk naskah-naskah fikih begitu ya, itu ada sebagai media pembelajaran. Ini dia berubah jadi jimat gitu, berubah fungsi. Nah, ini yang menyebabkan manuskrip ini menjadi rusak. Di tahap selanjutnya ada yang lebih parah begitu. Ini Bapak Ibu bisa cek di laman-laman tempat lapak-lapak online ya. Manuskrip kita itu sudah ada gitu di sana dengan harga yang beragam, ada 75 juta, ada yang 1.500.000 begitu. Akhirnya naskah ini jadi alat dagang begitu. Dagang. Jadi ini yang terjadi. Jadi banyak yang hilang begitu manuskrip kita itu. Salah satunya karena perbuatan manusia. Ini contoh dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jember yang dirusak oleh manusia. Kemudian ini satu manuskrip tidak mengerti cara menyimpan begitu. Jadi pewaris manuskrip itu tidak mengerti bagaimana menyimpan manuskrip ini secara benar. Akhirnya manuskrip cepat rusak. Di beberapa tempat manuskrip itu ditaruh di gudang musola, begitu ya. Musolanya bocor, kemudian manuskripnya ditumpuk begitu saja di dalam musola. Nah, akhirnya kelembaban udara dan suhu ruangan yang tidak menentu itulah yang menyebabkan putusnya serat selulosa. Jadi pelapukan lah bahasa sederhananya. Tapi ini perlu juga kerjasama dengan kawan biologi ya ke depan, biologi begitu ya, ke depan bagaimana memahami serat pohon dari bahan naskah ini gitu. Bagaimanakah struktur serat-serat pohon yang digunakan untuk manuskrip pada masa lalu. Kemudian ini adalah faktor alam ya. Faktor alam ini karena over cahaya. Juga penempatan manuskrip ini yang menyebabkan terkena polusi. Jadi biasanya manuskrip ditaruh di lemari, atas lemari yang dekat dengan dapur. Nah, akhirnya manuskripnya itu hitam, kena asap rumah tangga begitu ya. Jadi masak dulu kan pakai kayu, akhirnya banyak yang hitam seperti itu. Nah, inilah salah satu faktor kerusakan naskah-naskah yang ditemukan di Kabupaten Jember. Apa yang dilakukan? Yang saya lakukan pada tahap selanjutnya adalah pembersihan ya. Nah, jadi manuskrip yang sudah ditemukan seperti ini dalam kondisi yang
berantakan hancur ini kita pisahkan. Yang seperti ini yang sudah digunting, kemudian kita bersihkan bersama teman-teman, kemudian selanjutnya kita kelompokkan ya, manuskrip kita pisahkan dari teman-temannya begitu. Jadi kalau ada banyak sekali manuskrip ditemukan, kita mulai pisahkan pakai satu map kita pisahkan satu-satu biar tidak saling tular penyakitnya. Jadi kita kurung ya, kita kurung dalam satu map dan dalam kondisi yang sudah bersih. Kemudian kalau naskah itu tergolong rusak berat, maka mau nggak mau kita tinggalkan karena sampai saat ini fasilitas yang bisa kita manfaatkan itu perpustakaan nasional. Tapi ini jauh sekali dengan kita gitu ya. Perpustakaan Unas Jember sepertinya belum bisa untuk menangani terkait naskah-naskah yang sudah rusak berat ya. Rusak berat itu mungkin robek, cara menyambung manuskrip, gitu. Kemudian laminasi, melapisi ya. Untuk melapisi manuskrip yang sudah rapuh gitu, yang patah begitu, itu perlu laminasi. Jadi laminasi itu menempel bagian atas manuskrip dan bawah manuskrip dengan kertas yang baru dan tembus pandang. Untuk satu lembar kertasnya itu sekitar 7 sampai memerlukan 7 sampai 8 juta dengan uang hari ini begitu. Kemudian enkapsulasi ini perlu juga bahan yang khusus ya untuk melapisi atau memutihkan ulang seperti tadi manuskrip yang sudah yang sudah hitam. Tapi saya tidak sampai ke tahap itu, hanya tahap memisahkan mana manuskrip yang rusak berat dan mana yang rusak ringan. Kemudian yang rusak ringan ini kita uji kelenturan ya. Kalau dia masih dalam kondisi yang baik, tidak rapuh, maka kita lanjutkan ke tahap digitalisasi. Ini adalah proses digitalisasi. Digitalisasi ini adalah mengalih mediakan manuskrip itu dari bahan yang bersifat fisik menjadi metadata gitu ya. Menjadi metadata. Nah, prosesnya itu perlu ada perlengkapan kamera yang memadai. Sebenarnya ada banyak media yang bisa kita gunakan untuk alih media ini, seperti scan khusus ya, scanner manuskrip, kemudian kamera itu sendiri, kemudian potret khusus manuskrip. Tapi alat yang ada di dekat dengan kita adalah kamera. Jadi pertama adalah kamera, kedua adalah perlengkapan pencahayaan, ini ala kadarnya, ya, tapi tetap bisa kita lakukan. Kemudian pengaman pribadi ini karena manuskrip ya, Bapak Ibu sekalian, manuskrip ini usianya ratusan tahun ya, bahkan lebih. Itu tentu membahayakan bagi tubuh kita, apalagi kalau terhitung. Maka perlu pelindung khusus ya, masker, sarung tangan dan seterusnya. Kemudian ruang ya, seperti komputer, hard disk eksternal dan untuk atau server yang untuk menyimpan bahan hasil dari alih media. Tahap selanjutnya adalah editing ya. Kita mengedit hasil gambar, kemudian mengkonversi dalam bentuk JPEG. Kemudian dari JPEG itulah kita turunkan menjadi PDF ya. Setelah itu baru bisa disajikan dalam bentuk flipping book atau e-book dalam bentuk yang baru. Digitalisasi ini juga sangat baik. Kalau kita melihat di lapangan itu kan manuskrip tidak banyak. Manuskrip itu bisa satu atau hanya 2 saja. Dengan fisik kita tidak bisa melihat manuskrip itu secara bersamaan. Tapi kalau kita sudah konversi dalam bentuk e-book, siapapun, dimanapun dan kapanpun bisa membuka manuskrip, bisa melihat manuskrip. Itulah kelebihan dari digitalisasi. Ini adalah program juga dari presentasi atau konservasi di dalam kajian. Pada tahap akhir kemudian manuskrip kita beri kardus ya, kotak kardus ini yang bebas dari asam. Jadi kita lapisi dengan linen gitu, kemudian manuskripnya kita beri silika gel, kemudian kita tutup ke dalam box itu, baru kita kembalikan, saya kembalikan ke perpustakaan Unas Jember kalau itu koleksi perpustakaan, dan kepada masyarakat. Nah, untuk yang diberikan kepada masyarakat perlu ada tambahan kegiatan khusus, yaitu saya menyampaikan terkait edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menyimpan manuskrip ini secara tradisional.
Pertama, memberikan menyarankan kepada penulis naskah untuk memberi kayu, kemudian menyarankan kepada masyarakat memberikan rempah-rempah di sekitaran manuskrip, di sekitaran peti itu. Itu untuk mengusir serangga, kemudian juga untuk menahan dari cahaya dan polusi. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdullah Dardum dan Bapak Ahmad Hanafi atas presentasi yang memaparkan materi yang sangat luar biasa informatif untuk kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mampir ke kolom chat Zoom kita. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Bapak Fikru Mafar yang bertanya kepada dua pemateri sekaligus. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan kedua pemateri jika living Al-Quran dan daluang disajikan dalam bentuk produksi massal? Apakah itu tidak mengurangi kesakralan Al-Quran sebagai kitab suci dan daluang sebagai media dalam produksi budaya? Saya persilakan kepada pemateri satu terlebih dahulu, Bapak Abdullah Dardum, untuk menjawab. Silakan. Oke, terima kasih Bu Anggi dan Pak Fikru juga. Terima kasih sudah memberikan respon pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika living Quran dan daluang itu disajikan dalam produksi massal ya? Apakah tidak mengurangi kesakralan Al-Quran? Oke, yang pertama kalau seandainya berbicara tentang fenomena living Qurannya, maka ada beberapa prinsip yang dijadikan sebagai paradigma awal ya ketika kita berbicara tentang living Quran, bahwa living Quran itu tidak boleh berpretensi untuk menghakimi fenomena yang terjadi terkait dengan interaksi masyarakat Muslim dengan Al-Quran dengan label benar atau salah. Jadi living Quran tidak dalam konteks tujuan seperti itu. Sehingga fenomena apapun itu yang penting dia berkaitan dengan interaksi hubungan umat Islam dengan Al-Qurannya sebagai kitab sucinya, maka itu bisa dikaji dengan pendekatan living Quran. Ya termasuk misalnya tadi kaligrafi yang ada di dinding atau mungkin Al-Quran yang ditaruh di kertas lalu ditaruh di dinding rumah sebagai azimat atau jimat katanya orang Madura itu, atau sebagai rajah dan sebagainya, atau mungkin orang yang membaca Quran dengan tujuan ini kemudian atau ada yang misalnya ya ada ayat-ayat yang kemudian ditulis di malam satu syuro misalnya ya sekian kali misalnya 100 kali atau berapa kali lalu kemudian ditaruh di dompet dengan tujuan agar nanti selama 1 tahun rezekinya itu tidak akan pernah kosong misalnya dompetnya selalu terisi misalnya, maka living Quran itu tidak berpretensi untuk menentukan itu benar atau salah. Living Quran itu hanya semata-mata untuk memotret bagaimana sih model-model bentuk interaksi umat Islam dengan Al-Quran sendiri. Nah, sehingga kalau seandainya tadi misalnya ditanya apakah memungkinkan misalnya terjadi kolaborasi tadi ya, Al-Quran kemudian dan daluang itu disajikan dalam satu produksi massal, ya bisa saja misalnya. Apakah tidak mengurangi kesakralan Al-Quran? Ya selama misalnya apa yang tadi dipresentasikan oleh Pak Hanafi, misalnya daluangnya itu tidak rusak, tidak ini dan sebagainya, ya bisa saja misalnya kita menemukan misalnya ada fenomena masyarakat Muslim komunitas yang menulis Al-Quran di kertas ini misalnya ya, bahkan ada yang tulisannya itu sangat besar-besar sekali, bahkan Qurannya itu ada yang sangat besar sekali ya ukirannya itu sampai, atau bahkan kalau yang paling sederhana yang kemarin sempat viral di kalangan mahasiswa UINHAS, mahasiswa FUAH, bagaimana seorang alumni IAT angkatan 2016 atau 15 ini yang menjadikan tulisan Qurannya ini sebagai mahar lengkap kamil 30 juz misalnya ya. Karena dia termasuk salah satu kaligrafer yang sering menjuarai event-event internasional bahkan itu ya, Mas Yasir Amrullah yang calonnya itu juga mahasiswi IAT Najma kalau nggak salah namanya. Dan ini ternyata dia menjadikan kaligrafi Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu yang dia ditulis dengan kertas yang biasa memang. Itu jadi 4 atau jadi 5 bendel itu kemudian dijadikan sebagai mahar.
waktu saya ngobrol dengan Pak Uzair waktu itu, gimana ini saya? Oh ini keren sekali. Ternyata jawaban Pak Uzair, ya mahar yang ruwet, tapi itu kan ya, karena dia menulis maharnya itu selama 2 tahun gitu ya. Entah apakah memang sudah ditentukan oleh yang perempuan atau mungkin dari yang laki-laki ingin memberikan penghargaan misalnya kepada yang perempuan, dia sesuai dengan keahliannya untuk menulis Al-Quran dengan sangat indah sekali itu tulis tangan. Nah sehingga mungkin kalau seandainya tadi bahasanya adalah apakah tidak mengurangi sakralitas Al-Quran atau kesakralan Al-Quran, nah saya kira itu kita lihat dulu misalnya apakah di tempat-tempat itu daluang itu kira-kira bisa terjaga atau tidak misalnya. Kalau boleh langsung karena ini nyambung Bu Anggi, yang ini nomor 2 kayaknya ada pertanyaan juga ya saya kayaknya ya. Kayaknya ada tuh ya. Kita selesaikan yang pertama dulu Pak. Oh gitu, oke, siap. Karena nyambung juga, nggak apa-apa. Selanjutnya mungkin Bapak Hanafi, monggo bisa ditanggapi terkait dengan daluangnya jika diproduksi secara massal. Ini pertanyaan dari Master. Mas Fikru ini dosen juga Master di Filologi. Hanya saja kebetulan Mas Fikru home base-nya adalah perpustakaan. Dan perpustakaan itu dekat sekali dengan manuskrip. Saya rasa saya secara pribadi ya, tapi mohon maaf sebenarnya nggak layak ngomong secara pribadi itu malu karena belum wayahnya. Tapi kalau ingin sekedar memberikan pendapat, saya setuju ya, sependapat juga dengan pemateri pertama tadi Radardu, terkaitnya nggak ada masalah begitu. Justru dengan dengan diperbanyak begitu ya, itu justru sakralnya malah nambah. Jadi Al-Quran itu malah menjadi justru menjadi sakral begitu. Sakralnya di mana? Di mana sakralnya itu adalah di prosesi penurunannya kalau dalam kajian filologi. Sebagai penyalin kalau misalkan itu non kitab suci ya, misal karya sastra begitu ya. Justru pengarang gitu ya. Pengarang itu ingin ide dan gagasannya itu kan dibaca oleh khalayak ramai. Penyalinan itu fungsinya juga untuk menyebarkan ajaran. Justru ya harusnya diperbanyak, kemudian dihidupkan kembali dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam hal ini ya digitalisasi itu bentuknya. Saya kira begitu. Oke, bagaimana kepada penanya Bapak Fikru? Apakah ada tanggapan lagi? Ya, gini, Pak. Terkadang kan ada persepsi yang berbeda ya gitu ya. Jadi di sisi lain, misalnya kita ingin, terutama untuk Pak Hanafinya, di sisi lain kita ingin menyelamatkan daluang ini sebagai salah satu bagian dari budaya kita gitu. Tapi di sisi lain ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa ketika daluang ini kemudian sudah menjadi produk-produk yang berbentuk konsumtif ya, itu kemudian justru menghilangkan nilai dari daluangnya sendiri gitu. Nah, ketika tadi dikatakan oleh Pak Hanafi bahwa sebenarnya dari sisi pengarangnya justru ingin tersebar secara luas gitu kan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beranggapan seperti itu, yang ketika beranggapan bahwa produksi dalam hal ini untuk konsumsi masyarakat itu justru menghilangkan nilai dari daluangnya sendiri. Monggo. Monggo Pak Hanafi bisa ditanggapi. Oke. Daluang ini tidak bisa disembunyikan gitu ya, Pak Fikru. Daluang ini identitas, perlu kita catat di situ. Daluang ini identitas kita gitu. Bagaimana sih masyarakat Jember zaman lalu?
masa lalu gitu. Kita itu nggak punya video kayak zaman sekarang. Nah, videonya itu ya di luang itu. Dengan melihat apa namanya dan merawat begitu ya dan menyebarkan begitu. Justru kita untuk anak cucu dan keturunan yang akan datang generasi berikutnya begitu. Justru dia mengenal sebenarnya seperti apa sih orang Jember masa lalu. Kita hanya bisa menerka-nerka. Paling kuat ya hingga saat ini adalah aspek arkeologis ya. Bagaimana kajian-kajian terhadap Jember ini begitu. Identitas Jember itu salah satunya arkeologis yang bisa kita temukan di lapangan hari ini begitu. Nah, seharusnya Deluang ini juga ikut serta begitu loh, menguatkan seperti apa identitas kita, termasuk apapun itu isinya, entah itu Al-Quran, entah itu rokat, entah itu epos ya, dan segala macamnya. Menurutku perlu untuk tetap disebarkan. Tidak mengurangi kesakralan Al-Quran ya, dengan produksi massal cetak maupun elektronik hingga hari ini di seluruh dunia. Tidak ada yang berkurang dari sakralnya Al-Quran itu sendiri. Tidak berkurang. Tetaplah Al-Quran sebagai kitab suci begitu. Tetap diyakini dan diimani. Tidak ada yang menyepele dan merendahkan begitu ya, terkait Al-Quran itu sendiri. Begitu. Itu media kita untuk memahami sebuah ajaran. Nah, di sisi lain di dalam kajian budaya, dengan manuskriplah justru kita bisa melihat identitas kita itu apa dan seperti apa masalahnya. Saya kira begitu. Oke, bagaimana Bapak Fikru? Apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Cukup Bu Moderator. Terima kasih atas tanggapannya dari beberapa materi. Sepertinya satu ruangan ya sama Pak Hanafi. Oke, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dahimatul Afida tentang bagaimana isi secara umum naskah-naskah yang ditemukan khususnya di daerah Jember. Apakah berisi tentang aktivitas masyarakat atau tentang ajaran atau yang lain? Jadi ini diperuntukkan untuk pemateri kedua, nggih, Bapak Hanafi. Monggo bisa langsung ditanggapi. Oke, saya senang sekali ya kawan-kawan sangat antusias, juga dosen juga antusias terkait kajian filologi ya. Nah, memang kajian filologi ini agak eksklusif gitu, Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak yang meminati. Masalahnya tidak banyak yang meminati. Gitu. Secara umum yang ada di Jember itu sastra ya. Sastra itu salah satunya rokat itu sendiri. Kemudian ada juga epos ya, wira cerita. Di epos wira cerita itu ada tentang satu tokoh di tokoh-tokoh apa ya, tokoh-tokoh yang diagung-agungkan, mungkin keturunan kerajaan dan seterusnya. Ada nggak sih yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat? Ada. Itu salah satunya kita bisa lihat dari naskah-naskah kesehatan ya. Naskah-naskah kesehatan ini kalau dulu dipandang terlarang gitu ya, karena dianggap menyimpang dan seterusnya. Ini karena faktor pemahaman terhadap manuskrip pengobatan itu sendiri yang tidak mendalam bagi masyarakat umum. Nah, di situ kita bisa lihat aktivitas warga itu apa dari manuskrip pengobatan itu. Contoh, kalau luka kena parang, gitu ya, apa sih sebenarnya obatnya yang bisa dipakai? Gitu. Nah, di manuskrip itu jelas. Dari situ kita bisa lihat banyak hal. Aktivitas nenek moyang kita masa lalu jelas berkebun, begitu ya. Mungkin bisa jadi juga bertani begitu. Nah, dari pemahaman ini perlu analisis isi. Analisis ini terkait tekstologi. Nah, tekstologi ini mungkin ke depan Pak Dardum bisa melirik manuskrip sebagai objek kajian ya. Bagaimana menganalisis isi manuskrip begitu yang ada di Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Bapak Hanafi. Sepertinya Ibu Dahimatul Afida sudah tidak bergabung dengan kami, nggih. Kalau begitu kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Akfi yang bertanya terkait kaligrafi di Masjid Nurul Islam yang dirasa dalam segi isinya cukup berbeda dari masjid-masjid lain. Bagaimana pandangan hadis terkait hal tersebut? Apakah ada aturan terkait kaligrafi atau hiasan yang berada dalam masjid? Langsung saja Bapak Dardum, monggo tanggapannya.
Ya, terima kasih Bu Anggi dan penanya. Yang pertama, bagaimana pandangan hadis terkait dengan isi dari kaligrafi yang ada di Masjid Baitur Nur, Pondok Pesantren Nuris yang berbeda dengan yang ada di dalam masjid-masjid yang lain. Kalau kemudian yang ditanyakan, yang dimaksud dengan pertanyaan yang pertama ini adalah berkaitan dengan isi dari kaligrafinya, terutama dalam satu ayat yang jadi bahasan pokok saya dalam presentasi kali ini, yaitu surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, maka tentu ayat ini dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi yang banyak jumlahnya, yang diantaranya semakin menegaskan ideologi aswaja bahwa Allah itu berbeda dengan yang lain. Misalnya ada hadis yang berbunyi, kan Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Kan Allah itu ada, walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada selain Allah. Artinya sebelum ketika Allah itu ada, Allah itu sudah ada, maka yang lain itu masih belum ada misalnya. Nah, sehingga termasuk dalam konteks ini misalnya ketika ada orang mengatakan bahwa Allah itu ada di langit gitu, maka Allah itu ada, langit itu belum ada. Nah, begitu pula ketika misalnya langit itu sudah diciptakan, sudah ada, Allah ya tetap dalam kondisi semula, ya tidak bertempat. Dasarnya itu apa? Ya ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir itu yang kemudian oleh para ulama dasar untuk menetapkan ini itu dikuatkan juga oleh hadis kan Allah walam yakun syai'un ghairuhu dan hadis-hadis yang lain misalnya yang nadanya itu ya serupa misalnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya pertanyaannya apakah ada aturan dasar atau aturan terkait dengan pembuatan kaligrafi, ornamen kaligrafi, hiasan yang ada di dalam masjid misalnya. Maka kalau secara umum kaligrafi ya boleh-boleh saja misalnya, ya tidak ada salahnya orang menulis ayat Al-Qur'an misalnya, membuat tulisan ayat Al-Qur'an, apalagi kemudian ditulis dengan indah. Nah, tidak mungkin kemudian dihukumi makruh apalagi haram, karena memang Quran sampai kepada kita sekarang transmisinya di samping menggunakan hafalan para sahabat, kemudian tabi'in, sampai kemudian para hufat sampai detik ini, itu ditransmisikan juga lewat tulisan. Ada catatan, bahkan mungkin tulisannya juga ditulis di tempat-tempat yang sederhana sebagaimana dipelajari di ulumul Quran, Quran dasar, Quran ditulis di pelepah kurma, di kulit, kemudian di batu, di tulang belulang dan sebagainya. Nah, tapi kemudian konteksnya akan berbeda ketika bagaimana kalau seandainya penulisannya itu diukir dengan mewah, dengan megah. Nah, inilah yang kemudian di dalam beberapa mazhab fikih, ya, terutama mazhab Syafi'i, mazhab yang lain saya kira sepertinya hampir sama, tidak jauh berbeda, yang ada memakruhkan ukiran kaligrafi yang berlebihan. Tapi kemakruhan itu diantaranya adalah ada sebabnya, bukan semata karena kaligrafinya. Kalau kaligrafinya nggak mungkin kaligrafi dihukumi makruh sana ya. Nggak mungkin dong kita menulis Quran itu ya apa, dulu itu Quran sampai kepada kita dengan cara ditulis, sekarang kita membaca Quran ya Qurannya juga tertulis meskipun ada yang terketik ya, diketik dengan komputer misalnya. Nah, tapi kalau kemudian diukir di masjid mewah, apalagi kemudian di depan orang yang sholat, itu kadang ada yang mengatakan makruh karena mengganggu. Nanti khawatir orang itu kemudian akan membaca apa tulisan itu, bukan fokus meresapi atau menghayati makna dari ayat yang dibaca di dalam sholat. Sama kayak misalnya kita berdiri, kemudian di depannya ada orang yang sholat pakai kaos, lalu ada tulisannya coblos nomor 1 misalnya ya. Nippon Paint, kaos hadiah dari beli cat misalnya, itu kan pasti akan mengganggu misalnya ya, mengganggu dan membuat kehusuan atau fokus konsentrasi orang yang sholat itu hilang. Nah, itu faktornya berarti ada yang kemudian dikaitkan dengan itu. Atau ada juga yang mengatakan makruh kalau seandainya kaligrafi itu diukir dengan menggunakan emas. Nah, sementara itu adalah wakaf misalnya ya, orang yang menyumbang misalnya kemudian dibelikan emas lalu biar mewah lalu diukir dengan emas. Nah, ini tentu kemakruhannya muncul ya karena faktor aridi, karena faktor sesuatu yang datang dari luar, bukan karena kaligrafinya. Ya buat apa misalnya sampai membuang-buang uang kemudian ditulis pakai emas seperti itu kan, menggunakan emas maksudnya ukirannya itu. Apalagi kemudian itu hasil dari wakaf infak masjid, kotak berjalan, kotak amal itu misalnya, apalagi narik di jalan kok dibelikan itu. Nah, mestinya kan dibuat itu, maksudnya mestinya kan ditasarufkan untuk yang lain, misalnya untuk membenarkan talang, untuk ngecat, kemudian untuk beli sejadah, karpet dan sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya emas itu ada orang yang menyumbang di sana, itu ada, artinya apa? Bukan ngambil dari wakaf masjid atau infak masjid. Nah, tapi murni ada orang donatur, ini saya mau memberikan dana atau saya mau nyumbang untuk membuat kaligrafi yang megah, yang mewah misalnya, itu bisa saja. Nah, tapi tetap saja misalnya ada unsur yang kemudian terkesan berlebih-lebihan misalnya ya. Unsur itulah yang akhirnya kemudian dibidik oleh para fuqaha, setahu saya dari kalangan mazhab Syafi'i,
Tapi sepertinya di madhab yang lain. Kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Nah ini juga menyatakan makruh kalau sampai kemudian berlebihan dengan menggunakan emas, dan apalagi kemudian emasnya itu berasal dari infak kotak amal atau infak dari masjid itu. Nah, adapun kalau seandainya kemudian lukisan itu sederhana, ya hanya mungkin pakai semen atau mungkin pakai ya biasanya, ya saya kurang paham juga kalau yang terukir ini ya. Kalau yang dinulis ini ditulis dulu di tembok, kemudian setelah itu ya diukir dulu di tembok, kemudian setelah itu ya di semen, lalu diberi cat yang khusus, cat yang bagus katanya, itu seperti itu info dari kaligrafernya. Oke, saya kira ini, Bu Anggi. Oke, bagaimana Bapak Akfi tanggapannya? Apakah sudah cukup? Baik, sudah Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oh, nggih, ternyata Ibu, mohon maaf. Bapak. Baik, langsung kepada pertanyaan untuk pemateri kedua, Bapak Hanafi, terkait permasalahan perawatan atau penyimpanan manuskrip yang dirasa cukup rawan. Menurut Bapak Hanafi, apakah saran atau opsi terbaik untuk menyelamatkan manuskrip dengan segera? Mengingat kondisi alam juga sangat mempengaruhi. Monggo, Bapak Hanafi, tanggapannya. Ya, opsi yang bisa dilakukan untuk penyelamatan manuskrip dengan segera. Yang paling mudah adalah edukasi, ya. Edukasi itu yang paling mudah, tanpa biaya, tanpa apa-apa, hanya keinginan. Nah, salah satunya ya kebetulan kita ini di lingkungan akademis, begitu ya. Menurut saya dengan kelas begitu, di kelas itu bisa disampaikan edukasi itu kepada rekan-rekan mahasiswa. Selain edukasi, yang bisa dilakukan adalah yang tanpa biaya, ya. Yang lain itu harus pakai biaya. Kita perlu penelusuran ke lapangan, kita harus jemput bola, itu perlu bensin. Menurutku ya keinginan yang kuat, gitu. Keinginan yang kuat. Segera untuk turun ke lapangan bagi kawan-kawan yang memang punya ingin dan niatan menyelamatkan manuskrip dari kerusakan. Selain edukasi, ya preservasi konservasi yang bisa dilakukan adalah ya digitalisasi. Dengan digitalisasi, tapi kan kembali lagi, digitalisasi ini tidak semua kalangan mampu, gitu ya. Kita punya keinginan tapi nggak punya alat. Kita punya alat tapi tidak punya keinginan. Punya alat, punya keinginan tapi nggak punya bensin. Saya rasa ya segera diedukasi. Mungkin bagi kawan-kawan di sini yang hadir tidak pernah melihat manuskrip, segera diedukasi masyarakat agar tidak menjual, tidak merusak, kemudian tetap menjaga atau melaporkan bahan-bahan pustaka yang sifatnya adalah naskah kuno kepada perpustakaan UIN Has Jember atau mini museum Fuah UIN Has Jember. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Bagaimana Ibu Akfi atas jawaban dari pemateri kedua? Apakah ada tanggapan? Tidak, Ibu, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, lanjut kepada pertanyaan dari Bapak Basuki Kurniawan. Bagaimana konsep konservasi manuskrip lontar? Ditujukan lagi kepada pemateri 2. Monggo Pak Hanafi. Oke. Ya, terima kasih Pak Bas. Pak Basuki ini master hukum. Jadi kalau salah saya dalam konservasi manuskrip, langsung diancam dengan undang-undang gitu. Pak Bas paham sekali terkait hukumnya. Istilah lontar ini sekarang berkembang dua. Pertama adalah lontar itu sendiri untuk kawasan timur, di sekitaran Banyuwangi. Lontar itu ya manuskrip kuno. Jadi masyarakat Banyuwangi itu memahami lontar itu dengan memahami manuskrip kuno itu dengan sebutan lontar. Dalam kajian filologi, lontar itu sendiri adalah bahan manuskrip kuno. Jadi ada dua persepsi yang berbeda. Bahan manuskrip kuno yang terbuat dari daun lontar. Nah, yang terbuat dari daun lontar inilah yang mungkin yang dimaksudkan
oleh Pak Basuki untuk ditanyakan gitu ya, bagaimana caranya. Untuk naskah lontar itu sendiri kita perlu tahu proses pembuatannya. Naskah lontar itu diambil dari daun lontar yang udah, gitu ya. Kemudian direbus dengan kalau masa lalu ya itu direbus dengan rempah-rempah. Rempah-rempah ini untuk menolak keinginan biota untuk ikut serta di dalam mengkaji manuskrip. Jadi karena ini terbuat dari daun lontar dan proses penulisannya juga berbeda dengan manuskrip yang lain. Jadi daun lontar itu digores, digores daunnya, baru setelah itu diolesi dengan kemiri bakar. Jadi nanti gelap. Nah, yang luka itulah yang hitam, yang tulisannya. Nah, dari bahan ini tentu lontar ini kan karena tidak diolah lebih lanjut ya, seperti deluang. Dia setelah direbus kering kemudian langsung ditulisi. Nah, ini ada kekurangannya. Dia mudah kering. Lontar ini mudah kering. Jadi karena dia kering gitu ya, kemudian nanti disimpan dengan kondisi yang lembab, biasanya naskah lontar itu berjamur, gitu ya. Banyak timbul jamur karena ada minyak di situ, minyak kemiri bakar. Nah, minyak kemiri bakar ini juga kalau sudah kelamaan itu juga faktor juga penyebab jamur itu sendiri. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah membersihkan dengan alkohol. Pertama kita harus bersihkan dulu dengan alkohol. Nah, kemudian kita lapisi ulang dengan minyak kemiri bakar, tapi tidak menggoreskan kemirinya. Kalau ketika membuat itu kemiri bakar yang sudah netes minyak, itu langsung diusap. Tapi kalau untuk pembersihan, untuk perawatan tidak begitu, tapi diperas dulu minyak itu, baru pakai bahan yang halus, bahan yang halus untuk membersihkan. Itulah proses perawatan. So, bagaimana kalau dengan yang robek? Nah, ini perlu lagi tahapan lebih lanjut. Kita perlu laminasi ya, kita perlu menyambung dulu patahan-patahan itu dengan baik, kemudian baru kita lapisi dengan lapisan kalau paling mudah kita bayangkan itu ya seperti kita ngepres KTP begitu. Nah, perlu kita lapisi bagian-bagian dari lontar itu sendiri. Nah, setelah itu baru tahap selanjutnya masuk ke dalam pemotretan, jadi digitalisasi, mengalihkan media dari lontar menjadi bentuk metadata. Itu metadata atau gambar. Saya kira begitu, Bu. Oke, terima kasih. Apakah Bapak Basuki masih bergabung dengan kami, G? Sepertinya sudah. Pak Bas ngopi, Pak Bas nggak ada. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir akan ditanyakan secara langsung by voice oleh Bapak Ahmad Afif. Monggo Bapak Ahmad Afif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya cuma satu penanya, satu kepada Kiai Haji Muhammad Dardum ya. Itu saja. Satu, kalau Pak Hanafi itu bukan dunia saya kan. Kalau Pak Hanafi itu Pak Dardum itu sudah dekat saya dunianya ya. Bahkan sedekat urat nadi lah setidaknya begitu.